Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Salsabila dari kelas 10 IPA 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang zaman prasejarah di zaman masa Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Zaman prasejarah selain ditinjau dari geologi, ditinjau juga dari arkeologi yang meliputi zaman batu dan zaman logam. Sebutan zaman batu merupakan sebutan yang didasarkan pada hasil temuan benda-benda yang terbuat dari batu yang dipergunakan manusia purba pada zaman tersebut. Zaman batu dibagi menjadi 4, yaitu zaman batu tua atau Paleolitikum, zaman batu Madia atau Mesolitikum, zaman batu muda atau Neolitikum, dan zaman batu besar atau Megalitikum. 1. Zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum ini disebut juga dengan zaman batu tua. Hasil kebudayaan yang ditemukan pada zaman Paleolitikum ini diantaranya adalah kapak genggam atau chopper dan alat serpih atau flakeus. Di Indonesia, manusia purba yang diketemukan dan diperkirakan hidup pada zaman Paleolitikum ini adalah A. Meganthropus paleojavanicus. Pada tahun 1941, von Koenigswald menemukan fosil manusia purba ini di Desa Sangiran, daerah Lembah Bengawan Solo. Ciri manusia purba zaman ini mempunyai rahang yang besar dan dianggap sebagai manusia tertua yang hidup di Pulau Jawa. Kehidupan manusia purba ini diperkirakan sekitar 2-1 juta tahun yang lalu. B. Pithecanthropus robustus dan Pithecanthropus mojokertensis. Fosil manusia purba Pithecanthropus robustus ini ditemukan oleh von Koenigswald dan F. Weidenreich pada tahun 1939 di Trinil, Sangiran Lembah Bengawan Solo. Sedangkan Pithecanthropus mojokertensis ditemukan oleh von Koenigswald di daerah Perning, Mojokerto. C. Pithecanthropus erectus. Pada tahun 1890, Eugene Dupuis menemukan fosil manusia purba ini di daerah Trinil, Ngawi, Jawa Timur. D. Homo solensis dan Homo wajakentensis. Pada tahun 1931 sampai 1933, fosil manusia purba Homo solensis ditemukan oleh von Koenigswald, Opernord, dan Ten Hart. Fosil manusia purba ini ditemukan di daerah Ngadon Blora, Sangiran, Sambung Macan, dan Sragen. Homo wajakensis ini ditemukan di daerah Wajak Tulunggagung oleh von Reichotten pada tahun 1889. 2. Zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum merupakan lanjutan dari zaman Paleolitikum dengan pola kehidupan yang lebih beragam. Zaman Mesolitikum ini juga disebut dengan Kochenmodinger atau sampah dapur dan abris Sauruch atau gua-gua tempat tinggal manusia. Hasil kebudayaan yang dipergunakan pada zaman Mesolitikum ini diantaranya adalah kapak genggam. Tetapi berbeda bentuk dengan kapak genggam zaman Paleolitikum, di mana kapak genggam ini terbuat dari batu yang dipecah dan lebih halus. Kapak genggam zaman Mesolitikum ini diberi nama pebble. Benda lain hasil kebudayaan Mesolitikum adalah kapak pendek atau hatchcord, ujung panah, alat-alat dari tulang tanduk rusa. 3. Zaman Neolitikum. Hasil kebudayaan yang paling terkenal pada zaman Neolitikum itu atau zaman batu muda adalah kapak persegi dan kapak lonjong yang terbuat dari batu maupun chalcedon atau batu apik. Bentuk kapak ada yang besar dan ada yang kecil. Kapak yang berukuran besar dipergunakan sebagai cangkul dan kapak yang lebih kecil digunakan sebagai tata atau alat pahat. Benda lain dari hasil kebudayaan ini adalah benda-benda perhiasan, gerabah, dan lain-lain. Perhiasan pada zaman Neolitikum ini terbuat dari batu dan kulit kerang, sedangkan pakaiannya terbuat dari kulit kayu. 4. Zaman Megalitikum.
Zaman Megalitikum atau zaman batu besar memiliki ciri bahwa manusia pada zaman tersebut sudah mampu membuat bangunan-bangunan besar yang terbuat dari batu. Bangunan-bangunan besar ini dalam bentuk padusa atau kubur batu. Benda ini terbentuk meja batu dengan bagian kaki tertutup yang rapat dan dipergunakan sebagai kuburan. 2. Sarkofagus. Benda ini dibentuk batu utuh yang ada tutupnya dan dipergunakan untuk keranda mayat. 3. Punden berundak. Benda ini berbentuk bertumpuk yang dipergunakan untuk alat dan tempat pemujaan. D. Arca. Benda ini berbentuk patung, baik itu patung hewan dan patung manusia. E. Menhir. Benda ini terbentuk tugu atau tiang-tiang batu yang dipergunakan sebagai tempat pemujaan. F. Dolmen. Benda ini terbuat dari batu yang terbentuk meja yang dipergunakan untuk tempat sesajen. Cukup sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.